Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk video kali ini saya hanya membuat rangkuman untuk diri saya sendiri supaya tidak lupa, dan juga siapa tahu bisa berguna untuk teman-teman yang melihat video ini. Hanya untuk catatan saya saja, supaya untuk mengingat-ingat beberapa teori dan pengalaman yang pernah saya alami, itu tetap saya ingat, dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang melihat video ini. Kali ini saya akan membuat rangkuman dulu, kebanyakan nanti teori ya yang saya jelaskan, karena bahannya masih ada pompa air saja, untuk yang lainnya belum ada. Untuk pompa air itu ada beberapa merek ya, salah satunya adalah Shimizu ini, kemudian ada juga merek pompa air nasional, ada juga pompa air merek Sanyo juga, dan juga yang lain-lain, ada banyak. Untuk yang umum saja, ini jenis pompa air sumur dangkal ya. Ini saya mengingat-ingat aja, ini ada beberapa bagian untuk pompa air itu ya. Yang pertama ada bagian mekanik, dan juga ada bagian kelistrikan. Jika semuanya keseluruhan mekanisme itu terhubung dan normal, maka pompa ini bisa menyala dan juga bisa menghisap air. Untuk kali ini rangkuman yang pertama saya ini tentang yang pertama saya buatkan dulu prinsip kerja ya. Prinsip kerja dari pompa air ini itu adalah mesin ini dinyalakan dari sumber PLN di sini, kemudian di sini ada keluar turun ke bawah ke sumber air, nanti airnya menghisap. Yang dan bawah di sana ada yang namanya foot clamp atau saringan, kemudian naik masuk ke sini, diproses, diputar di sini, kemudian air naik. Nah, itu untuk prinsip kerjanya. Kemudian untuk beberapa bagian-bagiannya itu saya jelaskan dari perpipaan dulu ya. Dari yang paling dangkal bawah itu ada yang namanya foot clamp atau pipa hisap ya. Pipa hisap itu fungsinya, atau saringan itu fungsinya untuk yang pertama untuk menahan air yang dari pompa air mulai ke bawah pipa hisap itu tidak turun. Yang pertama fungsinya. Yang kedua sebagai saringan atau penyaring dari kotor-kotoran atau benda-benda besar yang bisa terhisap, kemungkinan masuk ke dalam pompa air yang bisa menyebabkan pompa ini tersumbat dan juga rusak. Nah, itu fungsinya. Kemudian untuk pipa hisap berfungsi sebagai penghantar air untuk pipa hisap ya. Kemudian lanjut, ini adalah pompanya ya. Pompanya seperti ini ya. Untuk beberapa kasus pompa itu ada beberapa hal. Itu yang pertama tidak nyala sama sekali ya. Itu tidak nyala sama sekali disebabkan oleh beberapa hal. Sebelum itu terjadi, kita lihat, pelajari dulu ya. Di sini ada rangkaian kabelnya ini ya. Ada 3 kabel yang umumnya itu ada biru, coklat, sama kuning hijau. Kalau kuning hijau ini adalah ke body atau grounding ya. Kemudian coklat ini coklat sambungkan ke hitam, ini ke fuse thermal protector, kemudian ke lilitan. Kemudian yang biru ini ke kapasitor, yang disambungkan seperti itu ya, rangkaiannya seperti itu. Untuk tampak realnya adalah seperti ini ya. Ini untuk biru bisa untuk netral, yang merah ini bisa untuk negatif, dan ini untuk ground.
Kalau yang AC ini biru sama coklat bisa dibolak-balik, tidak apa-apa. Oke, untuk beberapa kemungkinan pompa itu rusak, atau pertama dulu yaitu tidak menyala sama sekali ya. Itu bisa disebabkan karena satu, dari sumber tegangan itu tidak ada arusnya ya. Kita cek di bagian ujung-ujung sini ya, ujung utamanya kabel ini untuk positif dan negatif. Ini kita cek ya pakai avometer atau lampu atau apa ya. Kalau diukur di sini tidak menyala atau tidak ada tegangan, nah itu berarti jelas kemungkinan kerusakannya ada di sumbernya yang sebelum menuju ke sini. Itu mungkin ada di kabelnya atau instalasinya atau sedang listrik padam, seperti itu. Kemudian lagi, jika pompa tidak nyala sama sekali, nah bisa jadi itu karena yang pertama tadi, yang kedua apa itu namanya, lilitan ya. Lilitan di dalam sini itu ada yang putus, atau kalau kabel di sini ada yang putus ya, di dalam sini ada yang putus. Nanti ada tiga kabel ya yang menuju ke dalam. Itu kita cek dengan AVO hubungannya satu persatu ya, antar satu persatu. Kalau di dalam rangkaian sini kita fokuskan ya, ini ada sekitar di dalam lilitan itu ada 1, 2, itu warna abu-abu, merah sama hitam. Ada 3 warna kabel ya yang keluar. Itu nanti dicek masing-masing di AVO antara hitam dengan merah, hitam dengan abu-abu, merah dengan abu-abu, merah dengan hitam, dan seterusnya. Jikalau di situ ada yang tidak menyambung ya, berarti ada rangkaian lilitan yang putus ya. Mungkin bisa di thermalnya atau di fuse-nya, sekringnya ini yang menuju ke hitam, atau mungkin di sini ada yang putus ya. Itu bisa juga menyebabkan pompa air tidak nyala sama sekali ya. Itu juga bisa. Kemudian atau tegangan listrik itu sangat drop sekali, mungkin hanya tinggal 5 volt atau berapa, yang tidak bisa menyupport pompa ini untuk bekerja ya. Di sini kalau tegangannya itu di angka ini 220 volt ya, sampai 450 volt ya, itu. Nah, ini ada temperatur ya, temperaturnya ini tadi kan kalau di pompa ini 40 derajat Celcius. Ini adalah yang namanya dilengkapi thermal protector, atau istilahnya fuse tadi ya, keamanan jika panas berlebih maka akan putus gitu. Itu penyebabnya. Kemudian yang selanjutnya, permasalahan selanjutnya itu pompa dinyalakan hanya berdengung. Nah, hanya berdengung saja, seperti itu. Sebabnya bisa, pertama itu bisa terjadi karena tegangan sangat drop, juga bisa. Kemudian yang kedua, nilai kapasitor di dalamnya itu sudah sangat bisa melemah dan juga bisa rusak. Nah, itu juga bisa menyebabkan itu terjadi. Kemudian lagi penyebabnya, jalur rangkaian lilitan yang menuju ke kumparan kapasitor alias kumparan starting, itu putus. Nah, itu juga bisa. Itu motor menyala hanya berdengung saja, namun tidak bisa berputar. Itu penyebabnya. Kemudian cara mengecek kapasitor bisa pakai tester, multitester juga di ukuran farad ya. Itu bisa cek di sana, atau secara manual bisa kita lepas, kemudian kita tancapkan 2 kabel di kapasitor ke sumber tegangan listrik. Nah, kemudian kita konsletkan. Kalau ada percikan api berarti masih bagus, itu ya. Itu penyebabnya. Ada lagi penyebabnya berdengung saja. Itu yang pertama, jika kita
ketika berdengung kita bantu putar kipasnya yang dalam sini itu bisa berputar, nah berarti itu karena tadi bisa kapasitor dan juga lilitan statiknya putus. Kalau dibantu putar tetap tidak berputar, nah itu berarti atau seret. Nah itu berarti ada permasalahan seputar mekanik ini ya, mungkin kipasnya tersumbat, mungkin di bagian impelernya ada kotoran, mungkin ada di bearing atau klaker di dalamnya itu sudah aus atau lengket. Nah itu juga bisa menjadi penyebab motor ini mesin ini cuma berdengung saja. Itu ya, itu jadi penyebabnya ya itu ya. Kalau yang seret tadi kita kalau misal kotor ada kotoran yang kita hilangkan. Kalau misalkan di bagian klakernya atau bearingnya itu sudah kotor ya kita ganti. Kemudian kalau di leher batang rotornya statornya maaf itu sudah kotor juga kita amplas sedikit-sedikit halus, amplas halus itu juga bisa ya. Jadi itu beberapa solusinya ya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya jika pompa itu nyetrum mungkin ya sini nyetrum atau airnya nyetrum ya itu bisa juga yang pertama sebabnya positif dari sumber tegangan itu bersentuhan dengan kabel ground. Nah itu juga bisa ya pertama. Kemudian yang kedua lilitan dalam atau kabel itu ada yang bersentuhan dengan bodi di dalam. Nah itu ya itu juga bisa. Caranya nanti ya kita cari dalamnya mana yang sekiranya ada yang terlepas dan menyentuh bodi. Kemudian juga ada beberapa hal penyebab itu putarannya lemah, nyala tapi lemah ya. Itu juga tegangannya juga bisa. Kemudian kapasitornya tadi lemah ya juga bisa. Kemudian putaran berisik tadi itu ada kaitannya dengan seret. Nah itu pasti ada bagian-bagian mekaniknya yang kotor ya. Tadi kemudian putarannya cepat panas ya, cepat panas dan pelan. Itu bisa juga ada yang short bagian dalam ya. Bagian dalam ada short yang panjang sehingga tidak menyebabkan ini trip atau konslet, namun hanya menyebabkan panas. Nah itu kita cari di dalam mana bagian yang sekiranya terbakar itu nanti kita isolasi masing-masing biar tidak bersentuhan dengan yang lainnya. Itu kalau motornya cepat panas seperti itu. Atau juga nilai kapasitornya terlalu besar itu juga bisa menyebabkan panas atau ampernya tinggi. Kemudian apalagi ya, kemudian lagi permasalahan seputar pompa ini yaitu jeglek atau MCB nya jeglek ya. Itu bisa jadi di rangkaian ininya yang dalam sini ada yang konslet juga bisa. Kemudian di dalam sini ada hubung singkat antar lilitan yang jaraknya pendek, itu juga bisa menyebabkan listriknya anjlok atau konslet ya. Mungkin itu ya dulu seputar permasalahan pompanya ya, mesin pompanya. Selanjutnya ya ini yang sangat sering yaitu permasalahan seputar hisap dan dorong ya. Untuk ini ya permasalahan yang sering yang pertama itu adalah pompa menyala namun air tidak keluar. Nah itu pun bisa disebabkan juga karena menyala yang pertama namun ada gelembung-gelembung. Yang kedua menyala namun sangat pelan. Kemudian yang ketiga menyala namun tidak ada gelembung-gelembung dan tidak keluar airnya sama sekali ya. Itu nanti penyebabnya berbeda-beda ya. Baik, untuk penyebab yang pertama, kasus yang pertama itu mesin yang sering mancing ya, sering mancing. Nah itu biasanya bisa terjadi karena
bocoran di pipa hisap, entah di sambungannya itu ada yang kurang kuat, atau di bagian yang sering adalah di foot clamp atau di saringan itu bocor, saringannya tidak bisa menutup rapat, itu bisa menyebabkan sering mancing juga. Nah, itu cara mengujinya adalah pipa yang naik ke atas, nah, kita isi air penuh ya, sambil kita tunggu beberapa menit. Kalau airnya turun, nah berarti ada terjadi kebocoran di foot clamp atau hisapnya. Nah, itu cara mendeteksinya. Kemudian yang pipa naik ke atas kemudian belok menuju ke sini, ya ini setiap sambungan sini harus dilem semua, yang ke bawah juga. Itu cara ngecek sambungannya, yaitu antara dua sambungan gini itu coba dioklek-oklek gini. Nah kalau dia yang satu diam yang satu bergerak seperti ini, nah berarti itu kurang kuat, harus dikuatkan lagi. Itu yang bisa menyebabkan masuk angin tadi, atau yang menyebabkan bukan yang sering mancing ya. Kalau sering mancing tadi itu karena saringannya. Kemudian kalau yang tadi yang menyala namun ada gelembung-gelembung, ya itu berarti di antara jalur pipa hisap, pokoknya mulai dari sini sampai ke bawah itu ada yang bocor. Ya umpamakan tadi yang pipa yang ya, saringan dan pipa hisapnya tidak ada yang bocor ya, yang tadi digoyang-goyang juga tidak ada yang goyang alias kuat ya, itu kan permasalahannya nyala namun ada gelembung-gelembung ya. Itu kita ini tersambung semua, kita isi air ya, kita isi air terus yang banyak, ada gelembung-gelembung, lalu tunggu berapa menit lagi terus ya. Kalau tetap ada gelembung-gelembung, tidak mau naik setelah berapa menit, nah berarti ada kebocoran ya. Kebocorannya tadi anggap saja yang bagian belokan sini ke bawah menuju ke foot clamp sudah beres ya. Kemudian di bagian yang sejajar dengan sini tadi kita cek di setiap sambungannya harus kuat, di sini juga di siltipnya harus erat juga. Nah ibarat misalkan pipanya saja sudah oke ya, sudah aman misalkan, dan kita cek di sininya caranya. Nah itu yang bagian sini kita tutup, ini kita isi air, yang sini dan kita nyalakan pompanya. Nah kita sambil kita isi air lah, kalau nanti menandakan nah, pompa itu masih kuat hisapannya, maka ini kalau kita gerakan tangan kita ke sana, maka pompanya akan ikut bergerak seperti ini ya. Kalau sini sudah lepas, nah berarti pompa ini sangat, istilahnya sudah sangat parah sekali ngemposnya atau lemah atau loyo ya. Itu lanjut ya, misalkan tadi tetap ada gelembung-gelembung ya, ya berarti itu ada bocor di bagian pompanya. Kemungkinan pertama ini bisa juga aja di sini bocor ya. Kemudian yang kedua bisa juga bocornya aja di tutup imbaler ini. Dan yang ketiga selanjutnya ada di siltip ada seal di bagian dalam sana, itu kemungkinan bocornya. Untuk cara mengetesnya bocor yang mana, ini ada beberapa trik ya. Salah satunya ini bisa caranya kita isi air ya, lagi ini kita tutup, kemudian kita nyalakan yang ini kita lepas, kemudian gantian yang sini yang kita tutup terus. Nah kemudian sambil kita amati bagian tutup ini, sebelumnya kita lap dulu sampai kering ya, kita lap dulu, ini kita lap bagian sini juga kita lap. Nah setelah itu kalau bisa langkah pertama tadi dilap dulu ya sampai kering, terus yang sini ditutup kedua-duanya setelah diisi air. Nah nanti kita lihat di sini ada air yang keluar enggak. Nah, ada air yang keluar tidak, dicek sini, dan kemudian silnya bagian sininya kalau ada air yang rembes, nah berarti yang di situ yang bocor. Nah
Untuk misal yang di sini yang bocor, nah itu ciri-cirinya biasanya keluar air, atau bisa juga pakai sabun ya, air sabun kita oles-oleskan, nanti kalau ada gelembung-gelembungnya keluar, berarti itu bocor di sana. Kalau yang ini ciri-cirinya tadi itu gini, ini kita lepas, ini kan ada seal karetnya di dalamnya. Nah, ketika kita masang, sebelum kita kencangkan ini baut, itu di sini sudah ada renggang, ada jarak, masih ada jarak. Nah, itu masih bagus. Nah, kalau sebelum ini dikencangkan, ini sudah mepet press seperti ini, nah berarti ininya kurang rapat, karetnya sudah aus. Caranya bisa kita ganti yang baru, atau kita tambahkan di sini karet ban dalam, bentuknya sesuai dengan ini ya, bentuknya sesuai dengan ini. Tuh, untuk tutup impellernya juga sama ya. Untuk jika ada yang bocor di bagian sini, ada yang keluar gelembung, itu kita lepas, kemudian kita bersihkan ya, kita bersihkan karetnya, kemudian kita tempatnya ini besinya juga kita bersihkan. Nah, setelah itu kita pasangkan. Sebelum kita kencangkan, ada rongga nggak sama seperti ini tadi. Kalau ada rongga, misalkan ada rongga ya, nah berarti bisa kita ganti karetnya, plus kita tambahi dengan lem apa namanya, lem silen ya, atau lem kaca. Nah, seperti itu. Kemudian jika ini tidak bocor, sini juga tidak bocor, ya berarti ada di seal ya, ada di seal. Ini yang sering terjadi. Jadi seal untuk melepasnya ya. Nah, caranya itu kita lepas dulu tutup impellernya. Nah, sudah kita lepas impeller yang di dalamnya. Nah, setelah itu kita lepas pengait sealnya. Jadi seal ada dua bagian, ada yang diam dan bergerak. Nah, itu yang setelah impellernya dilepas, nah itu kan ada gagang motornya, itu kita bersihkan dan kita tarik pelan-pelan seal yang bergerak. Nah, setelah itu kan masih ada tertinggal seal yang tertanam ya. Nah, caranya jangan kita congkel, tapi ini kita lepas, yang ini rumah keongnya ini kita lepas, yang saya pegang ini ada baut 3 ini, dan itu dan ini kita lepas. Nah, kita lepas pelan-pelan ya. Kemudian setelah ini lepas, kita dorong dari sana. Untuk sealnya yang tertanam di sini. Setelah kita dorong, kita cek sealnya apakah ada yang aus atau retak atau pirnya sudah tidak merekat. Nah, itu kita cek. Kemudian rumah dari seal yang tertanam tadi dibersihkan, harus benar-benar bersih. Kemudian yang pertama, yang kedua, gagang penggerak atau rotor statornya itu juga kita bersihkan, kita haluskan. Kalau perlu kita beri gemuk ya. Dan juga untuk setiap baut ini, kalau kita ada dana dan bahan, itu kita kasih gemuk semua biar nanti ketika nancap itu tidak berkarat. Ya, itu sudah kita bersihkan. Nah ya, pelan-pelan ya. Sealnya kalau bagus, tandanya itu hati-hati ya, kebocoran seal itu bisa jadi karena seal yang tertanam itu pinggirnya sudah longgar. Kalau longgar, kita bisa pakai lem, kita kasih lem di pinggirnya. Setelah kita bersihkan, baik di tempat itu dan sekitarnya kita bersihkan, itu kita kasih lem, kemudian kasih yang baru ya, kita pasang yang baru. Setelah itu kita pasang sekaligus keongnya, baru gagangnya tadi kita bersihkan, baru apa itu, seal yang bergerak ya. Seal yang bergerak yang bagus itu tandanya kita masukkan di gagangnya itu nanti masih agak seret ya. Nah, itu bagus. Kalau sudah longgar itu sudah nggak bagus. Pastikan semua seal ini bersih ya, antara nanti seal yang diam dan bergerak harus nempel ini bersih, nggak boleh ada kotoran sama sekali.
Yaitu kalau sudah terpasang udah, berarti untuk ini sudah tidak bocor, pipa hisap tidak bocor, ini sudah tidak bocor, nah berarti sudah selesai ya. Dan juga tidak ada gelembung-gelembungnya, berarti sudah bisa kita pancing lagi, kita tunggu sampai gelembung-gelembungnya habis, nanti air akan naik. Itu selanjutnya untuk permasalahan yang tidak ada gelembung namun tidak mengalir atau mengalir tapi sangat pelan. Ini dua hal yang bisa dikatakan sama. Untuk yang mengalir tapi pelan itu kalau istilah orangnya sakitnya sudah parah. Mohon maaf, kalau istilah orang sakitnya itu belum parah. Nah, tapi kalau sudah tidak mengalir dan tidak ada gelembung-gelembung berarti sakitnya sudah parah. Seperti itu. Nah, itu sebabnya biasanya ya satu, cek dulu tegangannya tadi. Tegangannya seharusnya kita punya alat ya. Kita cek tegangannya normal tidak. Pertama. Yang kedua, kita cek putarannya. Kalau kita punya alat, kita pakai RPM meter ya. Kita cek putarannya sesuai RPM tidak. Tuh. Yang kedua, cek tekanan. Kalau kita punya alat tekanan, kita cek tekanannya sesuai enggak. Itu. Kalau kita semua tidak punya, ya minimal kita tahulah tegangannya normal, putarnya normal ya. Itu tidak mengalir atau lemah sekali, biasanya ada di impeller di sini ya, di impellernya. Nah, impellernya aus bisa jadi, atau di sekat antara bagian hisap dengan bagian dorong sini biasanya itu sudah sangat longgar, itu juga bisa. Kemudian impellernya rusak, sudah bergerigil-gerigil, yang samping yang putarnya itu sudah dikerual-kerual, itu juga bisa. Kemudian jarak antara tutup impeller dan impeller dengan keong sudah sangat longgar, itu juga bisa. Nah, ini jika impellernya yang sudah tipis. Nah, kita mengeceknya tipis tidaknya caranya begini. Kita lepas keongnya ini ya, kemudian kita masukkan impellernya, kita lepas tutup impeller, keong yang kita lepas. Nah, kemudian impellernya kita masukkan di keongnya, kemudian kita tutup pakai tutup impeller. Nah, kemudian kita iringkan, kita goyang-goyang atas bawah, kita kocak-kocak ya. Kalau kita kocak-kocak itu ada bunyi sangat keras, tok tok tok. Nah, berarti jaraknya ini sudah sangat renggang. Itu caranya kita bisa dengan cara yang keongnya itu dikasih apa itu namanya ya, bening-bening itu loh, apa namanya, lupa saya. Itulah bening-bening yang kayak kertas plastik tebal itu loh. Kayak itu di rumah keongnya bisa dikasih lem G gitu bisa. Kemudian ditutupnya ini kita gitukan juga bisa supaya rapat. Mengecek rapat tidaknya seperti tadi keong dilepas, kita naik turunkan. Kalau usahakan posisinya itu berbunyi tapi sangat sedikit sekali, itu udah pas. Kalau tidak berbunyi sama sekali, nah itu berarti terlalu mepet, maka tidak akan berputar nanti, maka tebak panas juga rusak. Itu caranya mengakalinya ya. Kalau ada dana ya diganti aja impellernya itu, atau tutupnya ini diganti juga bisa. Itu yang pertama sebabnya ya. Kemudian yang kedua tadi karena sekat antara bagian hisap dengan dorong itu ada sekatan ini dengan pinggiran impeller ini terlalu jauh. Nah, seharusnya harus sangat sedikit, di bawah 0,3 seharusnya. Itu harusnya sangat tipis gitu. Kalau sudah sangat jauh, nah caranya itu kita bisa pakai lem besi ya, lem Dexton itu kan ada dua biasanya campurannya. Kedua lem itu kita campur,
sambil kita cari tembaga atau kuningan ya. Dari kabel serabut kita gunting, kita potong tipis-tipis kecil-kecil. Nah, kita aduk-aduk di sana. Dan kita oleskan di sekatan tadi. Nah, kita oleskan ya, sekira-kira pas aja. Setelah itu hampir kering. Nah, kita masukkan impeller, kita tes, kita kikis pakai impeller ya. Kalau nunggu sampai kering nanti impellernya yang kalah, kasihan. Kita tunggu hampir kering, sekiranya masih lunak gitu, lunak-lunak agak keras dikit. Nah, itu kita kikis pakai impeller. Nah, sudah terkikis, sudah tidak berbunyi, sudah sangat sedikit jaraknya ya, itu kita matikan. Kita tunggu sampai kering ya, kemudian kita bersihkan sama keongnya, kerak-kerak kita bersihkan. Setelah itu kita pasang ya, kita pasang lagi sesuai yang tadi. Nah, seperti itu ya, itu penyebabnya ya. Seperti itu ya, mungkin rangkuman-rangkuman dari apa yang sudah pernah saya alami ya. Kalau teman-teman mau request ya silahkan, nanti kalau ada waktu saya buatkan, atau mau sharing-sharing bersama-sama di sini juga sangat boleh ya. Ya mungkin seperti itu ya, sedikit banyak yang saya sampaikan. Kita lanjutkan di mungkin rangkuman lainnya. Kita bisa buatkan video real nyatanya, mungkin dari foot clamp, dari impeller, dari lainnya, praktek memperbaikinya, kapasitor. Nah, nanti kalau ada waktu bisa kita share di sini. Baik, terima kasih, sampai jumpa kembali.